Jadi dulu Ka'bah ini isinya dulu ini patung di dalamnya yang disembah sama orang kafir. Bahkan Ka'bah ini dikelilingi oleh patung-patung ini 360 berhala. Jadi bukan seperti sekarang Ka'bah semua orang datang menangis mencium Hajar Aswad. Dulu isinya itu rumah, yang mana isinya itu patung yang disembah. Jadi tawafnya orang dulu keliling sembayangnya orang kafir itu keliling seperti orang tawaf, tapi menyebut bukan tasbih dewanya. Nah, supaya para hadirin hadirat itu tahu sejarahnya Ka'bah itu. Maka pasukan Nabi Muhammad SAW menyerang Ka'bah itu yang diduduki orang kafir. Pertama kali setelah hijrah ke Madinah, mengumpulkan sahabat-sahabat yang yakin dan percaya beriman kepada Allah dan Rasulnya, membawa pasukan kembali ke Mekah. Nah, baru pertama kali seorang budak yang bernama Bilal, seorang Arab Badui, budak, naik ke atas Ka'bah. Itu masih batu. Disitulah awal pertama kali timbulnya sholat, namanya adzan muadzin. Jadi suara Bilal itu melengking. Kalau sudah adzan itu seluruh daerah itu seperti mendengar tanpa speaker. Allah tolong kepada Bilal ini untuk menyampaikan di atas Ka'bah. Disitulah awal robohnya patung-patung berhala itu, dikeluarkan semuanya di dalam Ka'bah itu, patung-patung dihancurkan semua. Yang keliling sekarang kalau kita tawaf di kelilingan itu 300 itu berhala semuanya itu, ya. Maka digantikan dengan kalimat tasbih. Itulah tipu daya yang dimaksudkan agar manusia mengetahui sampai Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Siapa Muhammad itu? Jadi kaum kafir Quraisy, ya, itu raja-raja kafir Quraisy ini bahkan dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Thalib, paman Nabi sendiri. Jadi seakan-akan melindungi Nabi Muhammad SAW, tetapi saat ketemu dengan para pemuka, pembesar, bahkan dia yang pertama kali amannya. Barang siapa yang sanggup membunuh ponakanku Muhammad 40 onta, dapat 40 onta. Kalau sekarang satu onta itu harganya 1 kijang Innova, jadi dapat 40 kijang Innova. Dan siapa yang mengikuti Muhammad, bunuh. Dan siapa yang percaya kepada Nabi Muhammad, tidak boleh seluruh pasar di Mekah melayani belanja. Jadi kalau mau belanja
Ditanya dulu, apakah kamu pengikut Muhammad atau pengikut orang kafir Quraisy? Kami pengikut Muhammad. Tidak dilayani. Uangnya tidak laku. Semua sektor-sektor daripada kehidupan, makanan, minuman tidak boleh melayani umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka kehausan, kelaparan. Bukan hanya kehausan, kelaparan, diburu. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, bunuh. Ini kekejaman, tipu daya daripada orang kafir Quraisy. Diketahui, didengar oleh Sayyidina Ali Karrojah bahwa orang kafir Quraisy niat untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini tipu dayanya. Sayembara. Akhirnya seorang pemuda, waktu itu kira-kira umurnya masih 16 tahun, 12-16 tahun. Karena orang Arab badannya besar, tapi umur 12 kira-kira, belum mengerti apa-apa. Tapi Allah memberikan keyakinan kepada Sayyidina Ali untuk sebagai pembela Nabi Muhammad SAW. Jadi belum jadi mantunya, masih umur 12. Begitu datang mendekati Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku mendengar ancaman-ancaman yang demikian dahsyat yang akan membunuh engkau. Maka izinkanlah aku menempati balai tempat tidurmu dengan selimutmu, dengan seorang pemuda. Kenapa kau korbankan dirimu ya Ali? Demi Allah, nyawaku yang digenggam Allah. Lebih baik aku mati membela Rasulullah daripada aku mati membela diriku sendiri. Kalau aku mati membela Rasulullah, jelas jaminanku Allah wa Rasul. Tapi kalau aku mati sendiri, jaminanku adalah amalku dan perbuatanku yang sedikit kebaikannya. Maka aku serahkan hidup matiku kepada Allah dan Rasul. Baiklah, kalau memang itu keyakinan dan keimananmu, masuk di balai. Maka suruhan Abu Jahal, Abu Thalib, ya, dengan kafir Quraisy, siapa yang bisa membawa kepala Nabi Muhammad SAW 40 onta. Begitu malam datang, ya, dengan sembunyi-sembunyi agar masuk ke ruangan balai, tempat istirahatnya, tempat tidurnya Nabi kita Muhammad SAW. Lampu dimatikan. Begitu orang kafir Quraisy ini harus teliti, apakah benar ini Nabi Muhammad, soalnya kepalanya nanti akan dibawa. Maka buka yang namanya selimut, dilihat ternyata bukan Nabi Muhammad SAW. Ternyata seorang pemuda yang masih belum dewasa. Kalau umur 12 tahun itu kira-kira dewasa atau tidak? Keberanian, tekadnya, keyakinannya sudah Allah berikan sebagai orang terpilih. Begitu melihat, terkejut orang kafir Quraisy. Hai Ali, mengapa kamu tinggal di tempat ini dan tidur di tempatnya Muhammad? Tanpa pucat, tanpa gemetar, tanpa takut sama sekali. Kalau engkau ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, langkai dulu mayatku. Subhanallah. Kamu itu kan masih kecil, masih anak-anak. Kenapa kamu berani nantang kami? Sedikit pun kematian seseorang bukan atas pedang,
Kematian seseorang bukan atas kekuatannya, tapi kematian seseorang atas keyakinan dan iman kepada Tuhannya. Aku yakin demi Tuhanku. Subhanallah. Jadi yang namanya orang kafir ini seakan-akan mentertawakan Sayyidina Ali. Seorang anak kecil bisa berbicara seperti orang dewasa. Dan tidak ada untungnya juga membunuh Sayyidina Ali karena masih kecil. Sambil mereka pulang kembali tidak membawa hasil dengan perasaan maskulin. Selamatlah Nabi kita Muhammad SAW karena Sayyidina Ali dengan lantang dan menantang. Itulah yang dimaksudkan keberanian Sayyidina Ali. Tidak cukup demikian tipu daya, bahkan semua sektor makanan, minuman, semua kebutuhan, pekerjaan sekalipun ditutup semuanya agar mereka mati kelaparan dan kehausan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW berunding bermusyawarah untuk meninggalkan kota Mekah karena tidak sanggup lagi hidup di kota Mekah, dan pada saat itu pengikutnya hanya segelintir saja, bagian yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW, maka mengikuti sampai ke kota Madinah. Dalam kepergian dari kota ke kota Madinah itu pun mereka orang kafir tidak tinggal diam, memburu. Udah ngalah ditinggal sampai kota Madinah masih diuber ya. Yang mana diburu Nabi kita Muhammad akan dibunuh. Maka disitulah ayat dari surat Yasin turun, satu ayat, wajana min baini adihim saddan wa min khalfihim saddan fasaidahum fahum la yubsirun. Putalah mereka dengan mata-mata mereka, akhirnya debu ini langsung menghantam muka mereka, mata mereka sehingga buta. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala berkenaan karena Nabi SAW diburu yang akan dibunuh. Maka kemudian mereka pandangannya gelap, buta karena ayat diturunkan ini, sehingga loloslah Nabi kita Muhammad SAW sampai ke kota Madinah. Disitulah tipu daya daripada orang kafir yang dimaksudkan. Tidak ada jalan yang lain kebaikan-kebaikan bagi orang kafir karena tipu daya mereka. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia Allah mengetahui apa-apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik. Di sini, kalau kita belajar dari sifat nama Allah, sama basar, mendengar dan melihat. Kalau dihubungkan dengan sifat ini ada Asmaul Husna. Nama Allah ya Sami ya Basir. Orang yang kafir jali karena tidak mengenal sifat dari Allah, tidak mengenal sifat daripada kodratnya kekuasaan Allah,
sehingga dia kafir. Ingat, jadi wajib orang yang beriman kepada Allah Ta'ala bertauhid. Bertauhid dalam arti kata mengakui keesaan